Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang memberikan segala fasilitas. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Dan kepadanya kelak kita akan kembali. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita. Yang terkadang kita tersilaukan. Yang terkadang kita menghadapi permasalahan-permasalahan dunia yang seakan-akan kematian lebih baik daripada masalah tersebut. Maka kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan begitu pula dalam menghadapi masalah-masalah agama yang kita tahu iman naik dan turun. Godaan-godaan untuk meninggalkan ketaatan tidak pernah berhenti. Dan syaitan tidak pernah tidur siang. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Hari ini ada yang bergembira karena kelahiran seorang yang dinanti-nanti. Di hari ini pula ada yang sedang akikah sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari ini ada banyak orang-orang yang tersenyum, bersukaria. Tapi di hari ini pula ada orang-orang yang menangis meneteskan air mata. Bersedih ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Tapi itulah kehidupan. Yaumun laka wa yaumun alaik. Sehari untukmu bergembira. Tapi sehari atasmu untuk bersedih. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk bersenang-senang. Tidak. Dunia adalah negeri yang terlaknat, yang terkutuk. Dan semuanya terkutuk di dalamnya. Kecuali zikrullah wa mawala. Kecuali orang yang mengingat Allah Azza wa Jal. Dan ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allim. Dan orang yang berilmu. Atau orang yang sedang belajar ilmu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menangis. Ya. Menangis karena sedih. Tertimpa musibah. Apa hukumnya? Bolehkah seorang menangis? Atau tidak boleh dia menangis? Apakah menangis itu bertentangan dengan perintah Allah untuk bersabar? Atau nangis itu bertingkat-tingkat dan ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Kita perlu belajar. Nah, menangis adalah bawaan hati. Perasaan yang sedang bersedih. Tapi ada orang yang bisa mengontrol kapan dia menangis dan kapan dia menahan tangisannya. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin
beliau menyebutkan bab jawazil buka 'alal mayyit. Bab diperbolehkannya menangisi orang yang meninggal. Diperbolehkan. Tapi ada syaratnya. Bi ghairi nadbin wala niyah. Tapi syaratnya tidak disertai ratapan dan teriakan. Kalau bicara ratapan itu boleh jadi menyebut-nyebut kebaikan orang itu. Mengatakan, ya Allah, orang yang baik telah pergi. Wahai orang yang dermawan. Wahai, disebutin kedudukan orang ini. Dan niyaha, ya teriakan-teriakan yang menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir yang menimpa. Jadi kalau bicara niyaha itu boleh jadi dengan lisan, boleh jadi dengan perbuatan. Kalau perbuatannya mungkin dia dengan melempar piring, mungkin dia dengan memukul-mukul pintu rumahnya, atau dengan dia merobek-robek bajunya, menempeleng pipinya. Itu niyaha. Tapi sebelum kita membaca hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis nomor 925, Al-Imam Nawawi memberikan sebuah penjelasan. Anda ingin penjelasan Imam Nawawi, kita baca. Tafadhal, sebelum membaca hadis. Nah, di halaman yang sama ada penjelasan Al-Imam Nawawi. Diperbolehkan menangisi orang yang meninggal dengan tidak disertai ratapan dan teriakan. Ratapan itu sama sekali tidak diperbolehkan alias diharamkan. Dan masalah ini akan diberikan pada pembahasan berikutnya dalam kitab larangan insya Allah. Adapun menangis telah banyak hadis yang melarangnya. Dan bahwasanya seorang mayit akan diazab karena tangisan keluarganya. Hadis-hadis tersebut ditakwilkan dan ditujukan kepada orang yang diberikan wasiat mengenai hal itu. Dan larangan itu ditujukan kepada tangisan yang disertai ratapan dan teriakan. Dan dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menangis yang tidak disertai ratapan dan teriakan cukup banyak. Di antaranya adalah Barakallahu fiik. Nah, di sini ada terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Ketika mengatakan bahwasanya ratapan itu jelas haram. Tapi menangis. Ada hadis-hadis yang melarang. Bahkan menjelaskan bahwasanya mayit itu diazab gara-gara tangisan keluarganya. Ada hadisnya. Tapi para ulama ketika melihat ada hadis-hadis yang membolehkan, bahkan praktek langsung dari Nabi SAW bahwa beliau menangis, berarti apa maksud dari hadis-hadis yang kandungannya melarang menangis atas mayit? Maka disebutkan di sini ada dua hal. Yang pertama, nah ini yang terjemahannya Anda ingin diperbaiki. Hadis-hadis tersebut ditakwilkan dan ditujukan kepada orang yang diberikan wasiat mengenai hal itu. Yang sahih, kepada orang yang memberikan wasiat. Jadi mayit ini mewasiatkan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, engkau tangisi aku, engkau ratapi aku. Dia memang memberikan wasiat. Maka dia akan diazab. Atau tangisannya tangisan ratapan, bukan tangisan biasa. Itu akan diazab. Apalagi kalau tadi sang mayit ini tahu bahwa budaya dan tradisi masyarakat dia adalah mengadakan majelis ratapan. Bahkan dulu di masa jahiliyah itu ada ada klub ratapan.
ada kelompok yang memang profesinya meratapi. Jadi mereka sudah punya keahlian menangis. Mereka sudah punya keahlian menyebut-nyebut kebaikan orang yang mati ini. Mereka dibayar. Itu yang terlarang. Adapun menangis yang tanpa ada ratapan dan teriakan, tanpa ada perbuatan-perbuatan yang terlarang, maka boleh. Apa dalilnya? Dalil pertama kita akan baca. Tafadhali. Bismillah, hadis nomor 925. Ani bni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qawmu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqal ala tasma'un inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza aw yarham wa asyara ila lisanihi muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah dengan ditemani oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika orang-orang melihat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menangis. Beliau bersabda, "Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak mengazab seorang mayat karena linangan air mata dan tidak karena kesedihan hati. Tapi dia mengazab atau mengasihi seseorang itu karena ini." Dan beliau menunjuk ke lisannya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik ya. Dalil yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar. Kita lihat ya, namanya sahabat itu satu suku kata. Ini Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membesuk, menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Namanya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Itu nama ayahnya Ubadah. Bersamanya ada siapa? Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Abdurrahman bin Auf. Anaknya Auf. Siapa lagi bersama dia? Sa'ad. Yang dikunjungi Sa'ad, yang membesuk Sa'ad. Yang dikunjungi siapa? Sa'ad bin Ubadah. Yang mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Abdullah. Ada banyak sahabat namanya Abdullah. Abdullah bin Umar. Maka disebutkan di sini. Wa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Ketika beliau membesuk Sa'ad bin Ubadah, mungkin beliau melihat kondisi Sa'ad yang kritis. Maka beliau menangis. Meneteskan air mata. Sa'ad bin Ubadah salah satu tokoh dari orang-orang Ansar yang berjuang sejak sebelum datangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang yang mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam melihat Nabi menangis, maka mereka pun ikut menangis. Ini namanya bukaul muwafaqah. Tangisan karena kebetulan. Artinya tangisan karena haru. Kita tuh kalau lihat orang nangis, ikut nangis gitu. Padahal kalau ditanya kenapa engkau menangis, ya haru aja gitu. Ngelihat orang nangis, aku jadi nangis gitu.
Jadi ikut sedih karena orang itu menangis. Para sahabat menangis radhiyallahu anhum ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Baik, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menangis, sahabat-sahabatnya menangis. Beliau lalu memberikan penjelasan. Sebenarnya yang terlarang itu yang seperti apa? Karena tadi ada hadis-hadis yang melarang. Maka Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Beliau mengatakan, kalian dengar enggak? Artinya beliau mau menyampaikan sesuatu. Kalian dengar enggak? Lalu beliau menjelaskan alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah tidak mengazab karena linangan air mata dan tidak pula karena sedih. Ya gimana orang sedih, nggak bisa nahan. Air matanya menetes. Apakah dosa dia? Ketika dia bersedih, karena ditinggal mati orang-orang yang dia cintai atau dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Walakin. Lalu yang diazab yang seperti apa? Yu'adzibu bihadza aw yarham. Beliau menunjukkan ke lisannya mengatakan Allah akan mengazab karena lisan ini. Atau Allah akan mengasihi. Jadi kalau orang hanya bersedih, menahan diri, meneteskan air mata, nggak apa-apa. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia bersedih. Tapi kalau sudah ngomong, maka akan dilihat omongan dia. Kalau yang dia katakan adalah kata-kata yang diridhoi Allah, dia akan mendapatkan rahmat. Tapi kalau ternyata yang dia ucapkan adalah ucapan yang tidak pantas diucapkan seorang hamba, bahkan mengandung unsur menolak takdir Allah Azza wa Jal, maka di situ dia akan mendapatkan azab. Beliau menunjukkan ke lisannya. Dan memang kebanyakan yang memasukkan ke neraka itu adalah lisan. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 926. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi banu banatihi wa huwa fil maut fafaraj aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Sa'ad ma hadza ya Rasulullah qala hazihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama muttafaq alaih. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu keadaan cucunya yang tengah menghadapi kematian. Maka kedua mata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air mata. Setelah itu saat bertanya, "Ya Rasulullah, air mata apakah ini?" Beliau menjawab, "Inilah rahmat yang ditempatkan oleh Allah yang maha tinggi di dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang mempunyai rasa kasih sayang." Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Di hadis Usamah bin Zaid, ini hadis kedua dalam bab ini, radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW pernah diberitahu keadaan cucunya. Cucunya ini adalah anaknya Zainab, istrinya Abil As. Disebutkan anaknya namanya Ali ibn Abil As. Putranya
Zainab. Bagaimana di awal cerita disebutkan di hadis yang panjang bahwa Zainab radhiyallahu anha meminta Nabi alaihi salatu wasallam untuk datang. Nabi tidak datang, Nabi ngutus orang. Tapi kemudian Zainab memaksa Nabi untuk datang. Seperti Zainab butuh ada yang menguatkan dia. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diangkat nih. Diangkat kepada Nabi SAW anak putrinya, anaknya Zainab tadi. Dalam kondisi dia sedang mau mati. Fafadat aina. Air matanya banjir. Jadi orang sebelum menangis itu biasanya berkaca-kaca dulu. Setelah memenuhi kelopak matanya itu air, maka air itu akan banjir dan turun. Menangis Nabi SAW. Faqala lahu Sa'ad. Dikatakan Sa'ad di sana Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ Sa'ad melihat Nabi SAW menangis, dia bertanya, Ma hadha ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Air mata ini apa? Dia ingin tahu, boleh atau tidak. Yang meninggal adalah cucunya Nabi SAW. Maka beliau menjelaskan tentang air mata itu. Hadhihi rahmah. Ini adalah rahmat. Ini adalah kasih sayang. Jadi orang menangis itu karena ada yang kasih sayang. Makanya ada orang yang keras hatinya, nggak bisa nangis ya. Anak ingat dengan seseorang yang pernah berangkat haji dulu. Dia cerita, Ustaz, anak ini nggak pernah nangis, Ustaz. Nggak pernah nangis. Anak nangis sekali karena kecewa. Dia itu seorang aparatur negara. Dia itu seharusnya sudah naik jabatannya, tapi atasannya itu nunda-nunda terus. Sampai akhirnya dia naik jabatannya, kemudian dia dikasih kesempatan untuk berbicara, di situ dia nangis. Dia nggak pernah nangis. Di sini Nabi SAW menyebutkan hadhihi rahmah. Ja'alaha Allah fi qulubi ibadih. Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Sehingga orang bisa menangis, bisa meneteskan air mata. Wa innama yarhamullah min ibadihi rahmah. Allah itu hanya mengasihi dari hamba-hambanya yang pengasih. Jadi orang yang bisa menangis itu ada kasih sayang di diri dia. Ketika dia bersedih melihat orang lain dalam kesedihan, melihat keluarganya sedih, apalagi ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai, kemudian dia menangis, itu rahmat. Kalau sekedar air mata nggak apa-apa, yang penting dia nggak teriak-teriak, dia tidak meratapi, dia tidak sibuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Enggak. Dia hanya menangis sedih, nggak apa-apa, itu kasih sayang. Yang nggak boleh meratapi, teriak-teriak, merusak dirinya, lempar apa, itu yang tidak diperbolehkan. Dan kita lihat ya, nggak ada yang kekal dan abadi. Semua bakal mati. Cucu Nabi SAW pun meninggal dunia. Anaknya Nabi, ini cucunya meninggal. Setelah berapa lama, Zainab yang meninggal dunia. Ibunya yang meninggal dunia. Sehingga kita tahu Nabi SAW ditinggal mati semua anaknya kecuali satu. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Hadis nomor 927. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري ورواية مسلم dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat putranya Ibrahim radhiyallahu anhu yang dia tengah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tiba-tiba kedua mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada beliau, "Engkau menangis wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya tangisan itu rahmat." Kemudian diikuti dengan air mata yang lain. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya mata itu menetes air mata dan hati itu bersedih. Dan kami tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami merasa sangat sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim. Barakallahu fikum. Ya, kalau yang pertama sahabatnya, yang kedua cucunya, yang ketiga ini anaknya sendiri. Jadi Rasulullah SAW, ya, sebagai seorang ayah, beliau kepingin punya anak laki. Dan subhanallah di tahun ke-9, atau di akhir tahun ke-8, Nabi SAW punya anak dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Raja Muqawqis Mesir. Maria ini hamil, melahirkan anak yang namanya Ibrahim. Nabi SAW begitu bergembiranya. Sebagai bentuk syukur beliau atas nikmat yang Allah berikan, beliau ceritakan kepada orang-orang di kota Madinah bahwa aku tadi malam dapat anak namanya Ibrahim. Aku kasih nama seperti nama kakekku, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahagia sekali. Anak itu berumur 18 bulan di beberapa riwayat. Meninggal dunia. Di tahun ke-10 Hijriah. Bulannya sama dengan bulan kita sekarang ini. Di Jumadal Akhirah. Meninggal. Nabi SAW dikasih tahu bahwasanya Ibrahim ini sakit ya. Karena beliau sedang disusui di kampung lain. Maka beliau datang ke rumah ibu susunya ini. Beliau datang ke sana dan Ibrahim sedang mau meninggal dunia. Disebutkan sedang bergerak-gerak ya, seperti orang yang kesakitan ya. Disebutkan Nabi SAW juga menggendongnya. Nabi SAW melihat Ibrahim meninggal dunia, dicabut nyawanya. Di depan beliau, anak yang ditunggu-tunggu harus meninggal dunia, maka mata Nabi SAW meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Engkau juga menangis ya Rasulullah? Rasulullah SAW menangis. Apakah menangis ketika ditimpa musibah itu terlarang? Enggak.
Abdurrahman tanya, engkau juga menangis ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Ya ibn Auf, innaha rahmah. Ibn Auf itu rahmat. Tangisan itu adalah kasih sayang. Thumma atba'aha bi ukhra. Faqala. Kemudian Nabi SAW berkata, innal aina tadma. Sesungguhnya mata itu meneteskan air. Wa innal qalba yahzan. Hati itu bersedih. Baik, berarti boleh bersedih, boleh. Menangis boleh. Tapi enggak boleh adalah mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang terlarang. Nabi SAW mengatakan, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita boleh menangis, tapi tidak boleh mengatakan perkataan kecuali yang diridhoin Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya kami merasa sangat sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada jamaah yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersedih, ambillah pelajaran dari Nabi SAW. Beliau ditinggal mati oleh semua anaknya kecuali Fatimah. Ditinggal mati oleh putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Itu semua 3 mati sebelum Nabi SAW wafat. Kemudian ditinggal mati oleh Abdullah, Al-Qasim, dan Ibrahim. Orang itu kalau menanti sesuatu, kemudian sesuatu itu pergi dan hilang, maka dia akan bersedih lebih. Tapi orang yang tidak menunggu, ya dia bersedih, tapi nggak seperti orang yang telah menunggu dan menanti. Dan Nabi SAW nunggu itu Ibrahim, kemudian dia harus pergi dan meninggal. Maka beliau dengan tegas mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami ya dengan berpisah denganmu benar-benar bersedih hati. Baik, jadi bicara menangis, maka menangis itu diperbolehkan. Apabila tangisan itu kasih sayang, maka akan ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan tangisan yang paling puncaknya yang seorang akan mendapatkan balasan terbesar adalah menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 2 mata yang tidak akan terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang menjaga perbatasan negeri-negeri Islam. Dia terjaga, bangun, berjuang. Maka tugas kita nih sekarang yang mungkin nggak dapat meraih apa yang diraih oleh pejuang-pejuang zaman dulu, paling tidak kita menata hati. Menata hati kita untuk menjadi lebih baik. Untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir itu sudah ditulis. Maka tugas kita menerima dan berusaha memohon kepada Allah agar dikasih yang terbaik. Barakallahu fiik. Kita sudah selesai dari pembahasan bab hukum menangis sebenarnya. Maka kita akan masuk ke bab nomor 154. Bab menyembunyikan sesuatu yang tidak baik yang dilihat dari seorang mayit. Kadang-kala orang itu merawat jenazah, memandikan jenazah, dia membungkus jenazah, tahu-tahu dia melihat sesuatu yang tidak pantas atau sesuatu yang menunjukkan itu nggak baik di diri jenazah ini. Jangan cerita kepada siapa-siapa, engkau tutupi. Udah selesai, orang itu udah meninggal dunia. Apa dalilnya? Hadis yang akan kita baca. Tafadhol.
Hadis nomor 928 An Abi Rafi'an Aslama Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Rawahul Hakim wa qala sahih ala syarat Muslim. Dari Abu Rafi Aslam Maula, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan seorang mayit lalu dia menyembunyikan rahasianya, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mengatakan hadis ini sahih dengan syarat Muslim. Barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan orang yang memandikan jenazah atau orang yang merawat jenazah. Kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang di jenazah ini. Karena dia memandikan. Apabila dia menutupinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang disebutkan di sini sebanyak 40 kali. Dan berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik yang dilihat di diri mayit ini, ada yang memang aib bawaan lahir yang dia tutupi. Ketika dibuka bajunya, kelihatan aibnya orang ini. Maka nggak boleh dia menceritakan. Atau mayit ini berubah. Perubahan itu boleh jadi wajahnya menghitam, umpamanya. Atau sebagian orang dirubah wajahnya menjadi seperti babi. Sebagaimana Syekhul Islam menceritakan bahwasanya ada orang-orang Syiah Rafidhah ya, ketika meninggal itu ya dirubah wajahnya seperti babi. Mungkin saja. Taib. Apabila kondisi itu sebagai kondisi yang menunjukkan tanda su'ul khatimah, dan kita tidak perlu menyampaikannya kepada orang, nggak perlu disampaikan. Tapi kalau di situ ada pelajaran buat orang, dengan harapan orang-orang itu mengambil pelajaran darinya, lain lagi ceritanya. Tapi kalau orang itu mati husnul khatimah, baik matinya, maka silahkan diceritakan. Tapi yang berkaitan dengan tanda atau aib yang ada di dirinya, maka hendaklah kita berusaha untuk tidak menceritakannya kepada siapapun sebagai bentuk amanah ya. Amanah kita. Makanya orang yang memandikan jenazah itu orang-orang yang amanah, yang kalau bisa tadi dia tidak cerita kemana-mana tentang apa yang dia lihat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kita akan masuk ke bab baru, bab mensalatkan jenazah, mengantarkan dan menghadiri pemakamannya, serta dimakruhkan kaum wanita mengantar jenazah. Ini bab berkaitan setelah jenazah itu dimandikan ya. Mau dibawa kemana jenazah ini? Mau diantarkan ke kuburannya. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang penting yang kita perlu memahami lagi. Kalau kita lihat, Al-Imam Nawawi berpendapat dimakruhkan wanita ikut mengantar jenazah. Orang sedang sibuk mengangkat jenazah, menguburkan jenazah. Nih perempuan-perempuan kalau datang ngapain? Nggak ngapa-ngapain dia.
Nanti setelah dimakamkan dia mau ziarah, tafadhal. Baik, kita akan baca hadisnya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 929. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudqan falahu qiraton qila wa mal qiraton qala mislul jabalainil azimain muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ikut menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya 1 qirot. Dan barang siapa menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apakah 2 qirot itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Mengetahui fadilah sebuah amalan itu akan membuat kita ringan untuk mengamalkan. Tapi ketika seorang tidak tahu dengan fadilah, dengan keutamaan sebuah perbuatan, maka dia biasanya akan malas. Maka pentingnya kita belajar itu agar kita termotivasi sendiri. Ketika kita membaca hadis ini, kita akan termotivasi untuk sholat jenazah, untuk mengantarkan jenazah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatin, artinya dia sudah hadir di tempat mayit itu, kemudian dia menyaksikan itu jenazah sampai disolatin. Apakah orang yang mensolatin jenazah di masjid tanpa hadir di rumahnya juga akan mendapatkan fadilah ini? Ini mahallul khilaf bainal ulama, dan Syekh Al-Utsaimin mengatakan, iya, dia tetap akan dapat walaupun hanya sholat saja. Dan barang siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan. Ada orang yang sampai disolati saja. Dia datang di rumahnya, kemudian dia bawa jenazah ke masjid, dia sholatin, kemudian setelah itu dia pamit pulang. Tidak ikut sampai ke kuburan. Maka kalau yang pertama, dia akan mendapatkan 1 qirat. Kalau dia, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, maka dia dapat 1 qirat. Kalau dia mensolatin plus mengantarkan jenazah ke kuburan, sampai jenazah itu dimakamkan, maka dia akan mendapatkan qiratan, 2 qirat. Ketika Nabi alaihissalam ditanya qirat itu seperti apa, maka kata beliau alaihissalam, mithlul jabalaini azimain, seperti 2 gunung yang besar. Di riwayat lain seperti gunung Uhud. Jemaah, kita akan lanjutkan membaca hadis yang sesudahnya. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 930. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin fi manaw wa hisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yusrawa min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudhana fa innahu yarji'u bi qirat. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengantarkan jenazah orang muslim
dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, dan dia selalu menungguinya sampai jenazah itu disolatkan dan selesai dimakamkan, maka sesungguhnya dia akan pulang dengan membawa pahala 2 qirot, yang masing-masing qirot sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa mensolatkannya dan kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka sesungguhnya dia pulang dengan membawa 1 qirot. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Tapi haibati fillah, di sini di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ittaba'a janazata muslimin, barang siapa yang mengikuti atau mengantarkan jenazah orang Islam, ini syaratnya, imanan wa ihtisaban, dia melakukan itu bukan riya, dia melakukan itu bukan menanti sanjungan dan pujian dari manusia, tapi karena dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dia mengikutinya sampai disolatin. Wa yufragh min dafniha, dan sampai selesai penguburannya. Bukan cuma sampai ke kuburan, tapi sampai selesai penguburannya. Maka dia pulang bawa 2 qirot. Ketika ditanya seperti apa qirot itu, beliau mengatakan mithlu Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini disebutkan panjangnya 7 km, tingginya 1077 ya, bisa dilihat ya gunung Uhud ini. Orang itu mendapatkan pahala seperti gunung Uhud. Dan gunung Uhud itu bukan satu gunung, tapi kumpulan gunung-gunung. Pahalanya seperti itu. Maka kita tidak boleh mensia-siakan pahala yang besar ini. Itu kalau dia sholat saja. Kalau dia pulang, dia dapat 1 qirot, tapi setelah sholat, kalau dia ngantarkan ke kuburan sampai dimakamkan, maka dia dapat 2 qirot. 2 qirot. Mau nggak kita dapat 2 qirot? Ya siapa yang nggak mau ya? Tapi terkadang kita melihat tadi banyak orang-orang yang tidak mensolatin jenazah. Dia ke masjid, ini orang lagi sholat jenazah, dia di luar nunggu jenazah itu keluar. Kenapa? Yang dibutuhkan oleh mayit ini doa-doa antum. Ternyata orang itu nggak ada. Maka hendaklah kita berusaha untuk mensolatin jenazah. Apalagi kalau yang berangkat umroh dan haji ya, usahakan untuk sholat jenazah. Kalau punya waktu, usahakan mengantarkan jenazah. Seperti kalau di Madinah itu diantarkan ke Baqi dan tidak jauh dari Masjid Nabawi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Bismillah. Hadis ke-931. Wa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina wattafaqun 'alayh wa ma'nahu wa lam yushaddad fi an-nahyi kama yushaddadu fil muharramat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang untuk mengantarkan jenazah, tapi tidak dilarang keras. Tafakun alaih. Artinya larangan tidak keras seperti kerasnya larangan haram. Barakallahu fikum. Di sini setelah kita mendengar keutamaan mensolatin jenazah dan mengantarkan jenazah sampai di kuburan, bagaimana dengan wanita? Maka di sini Ummu Atiyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa kita dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi larangan itu nggak ditegaskan sama Nabi SAW, artinya nggak haram gitu loh. Tapi makruh.
Maka sebagian ulama mengatakan makruh, dan Imam Nawawi termasuk yang mengatakan makruh, yang terlarang gitu ya. Kita dilarang mengikuti jenazah ke kuburan buat para wanita, tapi tidak sampai tingkatan haram. Terus dapat pahala, dilarang kalau dapat pahala. Yang nggak dapat pahala. Kalau ditinggalkan, makruh itu sebuah amalan. Kalau dikerjakan nggak apa-apa, kalau ditinggalkan dia merugi sebenarnya. Dan orang itu kalau berpikir cerdas nggak mau dia rugi. Orang dia berangkat ke kuburan harapannya mendapatkan pahala besar, kok dikatakan rugi. Maka hendaklah orang-orang, bagi para wanita khususnya, yang kita masih lihat di negeri kita, mereka ikut mengantarkan jenazah. Jangan. Engkau kalau berharap pahala, nggak ada pahala buat engkau mengantarkan jenazah. Apalagi kalau mengatakan makruh. Yang ada kalau engkau nggak ikut, engkau di rumah engkau dapat pahala. Tapi kalau ikut, ya udah. Engkau sebenarnya dilarang, tapi engkau maksa ikut, ya engkau ikut ke kuburan, tapi nggak dapat pahala. Dan ahibati fillah, kadangkala perempuan-perempuan ikut mengantarkan jenazah hanya menjadi fitnah di sana. Sebagian ulama, kalau tadi Imam Nawawi berpendapat makruh, sebagian ulama berpendapat haram. Nggak boleh perempuan ikut mengantarkan jenazah. Kenapa? Tadi perempuan tuh nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Mikul jenazah, enggak. Gali kuburan, enggak. Bawain tanah, masukin, enggak. Maka hendaklah para wanita, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, oke engkau sedih, tapi nggak perlu meratapi. Udah. Engkau sedih, engkau sholatin di rumah. Insya Allah engkau dapat pahala. 1 qirat, walaupun nggak dapat 2 qirat. Kalau setelah itu perempuan mau ziarah kubur, menurut pendapat yang rajih, nggak apa-apa buat wanita ziarah kubur, selama dia di situ tidak melakukan ratapan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke bab 156. Tapi di sini ada 2 hadis, insya Allah cukup waktunya untuk membaca. Atau kalau tidak, kita akan cukupkan di sini untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Saya tanya jawab Ustaz ya. Siap, nah. Barakallah. Baik, barakallahu Ustaz. Jazakallah khair. Hayakallah Ustaz. Jazakallah khair. Sekali lagi, barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syariatus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, kami Ghuraba Muslimah, Ghuraba Muskat sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dan media sunnah yang terus serta menyiarkan materi kajian pada hari ini. Selain Ghuraba Muskat, kita ada Sapa Muslim, Ghuraba Muskat, Waisal TV, Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS, dan Cikarang Ngaji. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Tafadholi, mungkin Uktiras bisa memulai pertanyaannya. Tafadhol Uktiras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Seseorang sakit, namun sebenarnya belum jatuh ke kondisi koma, tapi membutuhkan bantuan pernapasan di mana selang langsung dimasukkan ke tenggorokannya. Sepertinya agar tidak sakit, pasien tersebut diberikan obat tidur yang kuat sehingga kalaupun masih bisa bangun ketika dipanggil hanya beberapa detik saja. Apakah pasien ini masih wajib untuk sholat, Ustadz?
Dan apakah ada kewajiban muqadah jika akhirnya kondisinya membaik? Bagaimana cara muqadah jika kondisi ini terjadi sampai berhari-hari? Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan orang yang ditidurkan karena memang dalam kondisi sakit parah yang dia harus dikondisikan agar tidak semakin parah. Kalau ternyata dia masih sadar, artinya dia memang ditidurkan tapi dia sadar, maka dia ketika bangun dari tidurnya dia wajib sholat. Karena orang yang tidur itu kalau bangun ya dia sholat. Sholat yang dia tinggalkan dia sholat. Umpamanya tadi contohnya dia ditidurkan. Dia tidur, nanti bangun. Mungkin dia bisa bangun pas waktu isya. Dia bangun. Dari subuh nih gak sholat nih. Subuh, zuhur, asar, isya dia bangun. Maka dia harus mengqadha karena dia tidur. Tapi kalau dia tidur sampai tidak sadar, kemudian berhari-hari dia tidak sadar, maka wallahu alam yang dia qadha adalah sebagian ulama berpendapat sehari yang dia tinggalkan atau 3 hari yang dia tinggalkan saja. Yang sebelumnya dia tidak perlu mengqadhanya. Jadi hitungannya hitungan orang tidur. Orang tidur itu paling lama berapa lama sih? Yang dia bangun itulah yang kemudian dia qadha, dihitung waktu tidurnya yang memungkinkan orang itu tidur kemudian bangun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz lainnya yang berkaitan dengan urusan ini. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Tafadhali mungkin masih ada pertanyaan dari Sentul. Tafadhali Sentul bisa mengambil pertanyaan kepada Ustaz secara langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu di sini, Ustaz. Bagaimana hanya katanya kalau yang meninggal itu adalah anggota keluarga kita sendiri, misalnya anak kita gitu. Terus kan makruh bagi seorang wanita untuk mengantarkan ke makam gitu. Nah, ya, tapi kalau nggak ngantar mungkin perasaannya gimana segitu sebelum mungkin di sisi lain mungkin si ibu tersebut sudah siap gitu menjalankan sunnah ini, tapi kan dorongan pihak lain gitu, bagaimana cara menghadapinya gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ya, kita lihat memang di masyarakat ada yang masih mengantarkan. Perempuan-perempuan ikut mengantarkan. Kalau tadi Al-Imam Nawawi yang berpendapat, sebagaimana itu pendapat madhab Syafi'i, bahwasanya tidak sampai haram, tapi hanya dimakruhkan ketika dia mengantarkan ke kuburan. Kalau bicara makruh, sesuatu yang makruh itu bukan untuk dikerjakan. Seharusnya ditinggalkan. Jadi sesuatu yang makruh itu bukan dikerjakan. Maka berusaha yang makruh itu ditinggalkan. Tapi kalau terpaksa dia melakukan hal itu karena kondisi, ya lain lagi ceritanya. Tapi nasihat ana ketika dia bisa meninggalkan, dia tinggalkan supaya dia dapat pahala. Dan apa sih yang dia kerjakan di kuburan ketika seorang wanita mengantarkan jenazah ke kuburan? Apa yang dia lakukan? Dia ikut memikul? Enggak juga.
Dia ikut menggali kuburan? Tidak. Dia ikut menurunkan jenazah ke dalam kubur? Enggak. Yang dikhawatirkan pula, dia malah hanya akan merepotkan orang-orang di kuburan. Karena kalau melihat suaminya dikuburkan, anaknya dikuburkan, dia pingsan di sana, ya. Maka akhirnya yang seperti ini merepotkan. Orang sudah repot ngubur jenazah, ditambah lagi adanya perempuan-perempuan yang ikut kemudian menyebabkan adanya masalah di sana. Tapi tadi kalau menurut pendapat Al-Imam Nawawi sampai tingkatan makruh, tapi pendapat ulama lainnya ada yang mengatakan haram karena hadis Ummu Atiyah tadi itu hanya menceritakan pemahaman Ummu Atiyah bahwasanya hal itu tidak sampai dikeraskan larangannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana juga nggak tahu ya. Mungkin nanti Ana perlu belajar lagi tentang kondisi para sahabat wanita di masa Nabi alaihissalam. Apakah ada mereka yang ikut mengantarkan jenazah ke kuburan? Jadi mereka tadi nggak sampai diharamkan, tapi dimakruhkan saja. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Yang sudah ada yang resen, Uni Ida, Fadli Uni Ida bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Ya, jazakillah khairan Uni Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dan tim SRB. Semoga Allah juga melindungi serta memberikan ketabahan dan takwa kepada umat Islam yang tertindas di Palestina, Gaza, dan belahan benua lainnya. Semoga Allah juga merahmati dan memberkahi jemaah kajian Zoom dan semua umat Nabi Muhammad SAW. Jazakallah khairan Ustadz atas materi hari ini. Ustadz tadi disampaikan air mata itu rahmah. Fulana termasuk orang yang gampang menangis jika melihat orang lain, saudara, kerabat, teman yang sedih dan terzolimi. Bahkan kalau berselisih pun Fulana gampang menangis. Tapi Fulana bukan orang yang lemah Ustadz. Apakah ini juga termasuk rahmah? Di lain hal ketika berdoa, Fulana jarang menangis Ustadz. Sesekali menangis ketika merasa takut akan kehilangan, pada saat itu suami yang sakit, dan ketika orang tua meninggal. Dan ketika bertobat dari dosa-dosa. Tetapi Fulana susah sekali menangis ketika berdoa, ketika berdoa. Fulana takut kepada hati yang keras karena seperti dianjurkan berusaha menangis ketika berdoa. Bagaimana menyikapi Ustadz tentang ini? Apakah Fulana termasuk hatinya keras Ustadz? Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, kalau bicara menangis ya, para ulama menyebutkan macam-macam tangisan. Jadi kalau pertanyaan tadi, tangisan fulan ini nangis, kalau ada orang nangis. Itu yang tadi disebutkan bukaul muwafaqah. Artinya dia haru kemudian dia menangis gitu. Ada yang menangis memang karena sedih dia, bukan ikut-ikutan tangisannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ada tangisan karena ketakutan. Orang takut menangis, takut dengan azab Allah, dia menangis. Ada tangisan kasih sayang, tadi karena sedih. Ya. Kemudian ada tangisan karena bergembira. Ada orang menangis karena cinta, ada orang menangis karena rindu, ada orang menangis karena gembira tadi, ada nangis karena sakit hati. Ada nangis yang pura-pura, ada nangisnya orang-orang munafik ya. Ada nangis yang karena melihat orang lain menangis. Jadi kalau tadi fulan, dia menangis ketika dia bersedih ya. Ketika ada orang yang dia cintai pergi, dia menangis.
tapi dia tidak pernah menangis karena berdoa. Yang diperlukan itu bukan menangis karena berdoa, tapi menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang sendirian mengingat Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan rahmat Allah, ingat dengan nikmat-nikmat Allah, lalu dia ingat dengan dosa-dosa dirinya, lalu dia meneteskan air mata. Ini yang akan diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah Azza wa Jalla, menjaga perbatasan-perbatasan negeri Islam ya. Itu yang tidak akan diadab juga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dikatakan bagaimana kondisi fulana ini, ya semoga hatinya lembut, hanya saja tadi dia perlu menangis yang karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara ya mempelajari kembali, mengkaji kembali tentang kebesaran Allah dan banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau tafadhali Ukti Evi bisa membantu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Putri Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita ditaziahi, kita sering dikasih uang sama orang-orang yang taziah. Misal aja kita meninggal, terus banyak yang taziah, terus kasih uang ke kita. Nah itu bagaimana hukum uang tersebut? Apakah uang harus diberikan kepada istri ayah? Atau boleh disedekahkan atas nama ayah kita Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, Ana nggak tahu ya berkaitan dengan tradisi dan budaya yang ada ketika ibunda Anda meninggal dunia. Ada juga orang-orang yang kirim fulus. Ada yang ke anak, ada yang ke kakak, ada yang ke istri, ada yang ke ayah ya. Anak sampai saat ini, yang kemarin uang itu ya kita berikan kepada buat kepentingan ibu, buat kepentingan orang tua. Artinya kita sedekahkan atas nama ibunda kita ya. Maka anak terus terang anak-anak nggak tahu uang itu kalau secara tradisi diberikan kepada siapa. Kalau diberikan kepada orangnya itu dalam artian duit itu sebagai sarana untuk menghibur orang tuh. Kalau kasih duit, alhamdulillah ada duit. Atau duit itu diberikan karena untuk keperluan membantu pengurusan jenazah. Kalau mungkin orang tua sakit, pulang dari rumah sakit sehingga membutuhkan biaya, uang itu untuk meringankan beban keluarga. Tapi intinya sih uang itu lebih untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal mati. Tapi kalau uang itu apakah harus diberikan kepada yang terkena musibah? Kalau tadi katakan kan istrinya ayah meninggal dunia. Istrinya ayah, yang sedih kan bukan cuma istrinya ayah, yang sedih juga anak-anaknya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana nggak tahu. Kalau Ustaz Ukti Ras, ada yang mau ditanyakan? Tafadhali Ukti Ras. Saya bacakan pertanyaan berikutnya, Ukti Tias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom juga. Ustaz mohon nasihatnya, kata-kata dari lisan yang diridhoi Allah untuk menghadapi kesedihan saat ditinggal orang yang dicintai itu seperti apa? Apakah cukup dalam bentuk doa saja? Jazakallah khair Ustaz. Nah, kalau bicara apa yang perlu kita
sampaikan kepada orang yang sedang bersedih. Ketika kita takziah terhadap orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, apakah cukup doa? Ya mungkin kalau mau ditambahkan selain doa adalah kata-kata yang menghibur dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Zainab mengirim orang meminta kepada Nabi SAW agar hadir, agar menghadiri kondisi yang sangat kritis yang dihadapi oleh putranya Ali binti Abil As ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang diutus Zainab ini, katakan kepada Zainab, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajal musamma faltasbir wal tahtasib. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya milik Allah yang diambil. Ini sebuah, bukan doa, ini sebuah penjelasan yang harapannya orang itu bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dan milik Allah yang disisakan, yang diberikan itu milik Allah. Dan segala sesuatu itu waktunya sudah ditetapkan. Kita semua sedang menunggu antrian sebenarnya. Maka hendaklah dia bersabar dan berharap pahala. Tapi di sisi lain Nabi SAW mendoakan. Jadi kondisinya kita boleh mencari kata-kata yang dapat menghibur orang yang sedih itu. Atau kita memberikan sesuatu. Kalau sekarang kadang-kala orang memberikan karangan bunga, apakah itu menghibur? Walaupun Anda melihat dia kadang-kala ada ada al-israf ya, berlebih-lebihan di sana karena karangan bunga itu nantinya akan dibuang ya. Tapi kan orang itu kepingin menghibur. Mungkin dengan kata-kata yang memang dapat membuat dia terhibur, atau tadi diserahkan juga uang ya, atau makanan sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu membikinkan makanan talbinah ya, makanan buat keluarga mayit itu, yang makan itu bisa menghibur diri mereka. Orang itu kalau makan enak ya, makan sesuatu yang nyaman, biasanya ya kesedihannya berkurang. Intinya kita perlu melakukan perbuatan yang meringankan beban mereka. Kita perlu mengucapkan ucapan yang membuat hati mereka lapang menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Ya kita juga perlu mendoakan mereka dan mendoakan yang meninggal dunia atau mendoakan yang terkena musibah agar mereka bersabar dan mendapatkan pahala. Karena orang itu kalau tahu dengan fadilah sesuatu, maka jadi ringan bagi dia menghadapi musibah atau kondisi yang sulit buat dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan mungkin anak tadi yang terlewat Ustaz mengenai ini Ustaz, apakah benar jika mayat terkena linangan air mata keluarganya, mayat tersebut juga akan mendapatkan azab Ustaz. Jadi, dan juga kalau ditangisi oleh keluarganya dengan tangisan yang dalam, juga mayat tersebut memperoleh azab. Padahal kan mayat ini tidak memberikan wasiat atau apapun Ustaz, tidak ada omongan apapun untuk menangisi si mayat ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum ya. Iya, ini dibahas sebenarnya tadi ketika di pembukaan Al-Imam Nawawi ya, menjelaskan tentang adanya larangan menangisi dan adanya hadis-hadis yang seakan-akan menunjukkan boleh menangis. Adapun larangan-larangan menangisi yang dikatakan tadi mayat akan diazab dengan tangisan keluarganya, itu ada sebuah kejadian di masa Nabi SAW di mana ada orang Yahudi yang diazab, yang keluarganya menangis. Sebagian ada yang memahami bahwa kejadiannya itu ya diazabnya si mayit ini karena tangisan keluarganya. Tapi menurut Aisyah enggak. Nabi SAW hanya menjelaskan bahwasanya ya
perempuan itu diazab karena kekufurannya, dan dijelaskan keluarganya menangisi hal itu. Tapi kalau ada hadis yang menjelaskan memang bahwa mayit itu diazab karena tangisan keluarganya, maka bukan karena terkena air matanya, enggak ya. Mungkin mayitnya sudah dikubur, sudah ada di kuburan. Tersiksanya mayit itu boleh jadi dikarenakan si mayit memberikan wasiat agar dia ditangisi nanti kalau dia mati. Berarti dia diadab karena dia memberikan wasiat. Atau yang kedua, itu menjadi tradisi dan budaya di sana, tapi si mayit membiarkan hal itu. Berarti dia ridho, dia kepingin orang-orang meratapi dia. Atau yang ketiga, adab ini adalah adab bukan diadab sama Allah, tapi dia tersiksa sendiri ketika dia mengetahui keluarganya sedang menangis berat. Jadi kalau tangisan yang biasa, tadi udah dibahas bahwasanya Nabi alaihissalatu menangis, sahabat menangis, dan itu tidak mengapa. Yang menyebabkan orang diadab itu bukan karena tangisan, tapi karena ucapan lisannya nantinya. Bagaimana dia berucap ketika dia mendapatkan musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali, mungkin Ukti Arifah bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ukti Arifah. Ukti Arifah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya, Ustaz, apakah hukum dari minum obat penunda haid saat umroh atau haji? Fikum saja. Nah, barakallahu fiik ya. Kita tahu bahwasanya haid adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla buat para wanita. Dan ketika haid wanita itu berhenti sholat, tidak boleh puasa. Ini sebagai rahmat Allah buat para wanita. Subhanallah, laki-laki nggak ada ceritanya libur sholat. Dia akan terus sholat. Dan bagaimana dia sholat berjamaah di masjid. Tapi bicara mengkonsumsi tadi pil penunda haid ya, apakah diperbolehkan atau tidak? Para ulama membahas hal itu. Pembahasan pertama berkaitan dengan apakah itu membahayakan dia atau tidak. Kalau itu berbahaya terhadap dirinya, maka tidak boleh. Tapi kalau nggak membahayakan dan ada kebutuhan, ini kan seharusnya itu membahayakan, sesuatu yang melawan sunnatullah ya, itu akan ada efek sampingnya. Tapi kalau itu dilakukan tidak selalu dan ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji dengan sempurna. Karena dalam rangkaian ibadah itu ada waktu, tempat, dan kegiatan yang harus dilakukan dalam kondisi suci dari haid. Ketika dia haid, dia nggak boleh melakukan hal itu. Seperti tawaf umpamanya. Maka nggak apa-apa dia mengkonsumsi pil penunda haid tadi dengan harapan dia bisa melaksanakan ibadahnya sempurna. Setelah itu dia pulang. Tapi bukan dia kemudian merasa aku mau sholat, umpamanya nggak mau berhenti aku sholat. Hanya minum pil penunda haid. Sebulan ini nggak datang bulan, bulan kedua nggak datang bulan, ya dia bisa sholat full, umpamanya seperti itu. Maka itu akan membahayakan dirinya. Tapi kalau sekali-kali karena kondisi dan tuntutan, semoga nggak apa-apa ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, Tafadhali mungkin Sentul masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Bisa mengajukan pertanyaan pada Ustaz secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan Ustaz mau menanyakan, ada kejadian ya Ustaz, seorang laki-laki dan istrinya gitu ya berniat ikut mensolatkan jenazah seseorang. Nah, ketika sampai di tempat ternyata jenazah tersebut sudah dikuburkan, dibawa ke makam dan dikuburkan. Kemudian pasang suami istri ini dan beberapa yang lain gitu ya menyusul ke makam, kemudian sholat di atas makam ya. Mungkin kalau yang bagi yang laki-laki berdasarkan hadis yang pernah Rasulullah mensolatkan di atas makam ya seorang perempuan pembersih yang suka bersih-bersih masjid ya. Nah, bagaimana statusnya bagi si istrinya ini, si para wanita ini yang juga ikut sholat bersama suaminya di makam? Apakah itu dibolehkan? Karena ikut ke hadis yang dilarang itu dan maksudnya masuk ke ziarah atau masuk ke mengiringi jenazah enggak juga enggak mengiringi. Itu gimana Ustaz? Mohon maaf. Siap. Boleh nggak itu si perempuan-perempuan ini mengikuti para laki-laki untuk mensolatkan jenazah tersebut yang sudah dikuburkan? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Sebenarnya kembali kepada hukum sholat jenazah itu. Hukum melaksanakan sholat jenazah itu disyariatkan. Baik untuk laki-laki atau untuk wanita. Dua-duanya disyariatkan melaksanakan sholat jenazah. Kalau tadi wanita ini mau mensholatin jenazah sama suaminya, tapi ternyata sampai sana sudah dibawa ke kuburan. Lalu dia berangkat sama suaminya ke kuburan. Di sana mungkin ada orang yang memang yang sama-sama telat. Akhirnya dia mensolatin dan perempuan berada di saf pertama mensolatin. Wallahu a'lam ya. Mungkin boleh-boleh saja. Tapi karena mungkin yang ditanyakan ini kan bukan nggak normal Ustaz. Normalnya kan nyolatin di rumah, normalnya nyolatin di masjid. Ini memang nggak normal. Nabi alaihissalatu wassalam mensolatin di kuburan itu karena memang belum mensolatin seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Nah, Barakah Ustaz, ada pertanyaan masih dari Ukti Evi. Tafadhali untuk membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kita menanggapi kata-kata orang ketika dia mengatakan ya sudah ikhlaskan saja. Begitu Ustaz. Ibu saya sudah di tempat tidur sejak 2015. Qadarullah waktu itu jatuh. Namun kesehatan beliau baik-baik saja. Kira-kira tahun 2021 ada yang mengatakan seperti di atas, ikhlaskan saja. Saya nanya balik, apanya yang diikhlaskan? Mama sehat-sehat saja, jawab saya. Sejak setahun lalu sampai sekarang di usia memasuki 85 tahun sudah terjadi penurunan. Tapi saya berdoa sembuhkan dan panjangkan umur mama karena saya masih ingin bertemu mama kalau pulang kampung. Karena saya di Bogor, mama di Solo. Apa salah doa saya seperti ini Ustadz di saat kondisi mama memang menurun? Atau doa-doa yang sering dikatakan orang-orang yaitu berikan yang terbaik. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan kondisi sakit. Sakit itu Allah turunkan untuk menghapuskan dosa, mengangkat derajat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari umur tua yang membuat orang lupa. Karena ada orang tua sehat, tapi ada orang tua pikun gitu. Kalau dikatakan tadi bicara ikhlaskan saja, artinya seorang itu harus ikhlas menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dia harus ridha, maksudnya ikhlas itu artinya ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang mengatakan ikhlaskan saja, mereka melihat bahwasanya kondisi ibunya sudah nggak bisa diharapkan lagi. Artinya dia pikun, sholat udah nggak bisa, dia nggak kenal sama siapa-siapa. Maka di sini seorang perlu meminta yang terbaik sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Nggak boleh seorang itu minta mati karena penyakit yang menimpa dia. Tapi kalau dia harus, artinya ada kondisi yang memang parah ya. Tapi kalau dia harus, maka berdoalah, ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Nah, sekarang kan berkaitan dengan orang tuanya. Kalau tadi umpamanya sang anak ada di Bogor ya. Anda nggak paham yang merawat ibunya siapa. Si anak ini cuma kepingin ketemu sama ibunya saja ketika pulang kampung. Siapa yang merawat ibundanya? Sang anak berdoa hanya untuk ketemu. Seharusnya dia berdoa agar dia bisa berbakti sama ibundanya. Bukan cuma ketemu. Berarti kan anak ini memikirkan dirinya. Bukan memikirkan orang tuanya. Dia memikirkan keuntungan dirinya, tidak memikirkan keuntungan orang tuanya. Jadi nasihat anak, gak apa-apa kok mau mendoakan semoga orang tua dikasih sehat. Apa tujuannya? Tujuannya sehat itu apa? Tujuannya kasih sehat supaya bisa beribadah kepada Allah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bagaimana dia mendapatkan orang tua ini bisa tambah banyak amalannya. Dan dia dapat berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar ingin ketemu, Anda rasa kurang baik isi doanya. Maka doakan dengan niatan panjang umurnya orang tua, dikasih sehat orang tuanya, agar dapat terus beribadah kepada Allah, dan engkau sebagai anak terus dapat berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Perfect, Ustaz. Mengingat mungkin waktu asar di Jember, Ustaz, masih bisa apa? 3 pertanyaan lagi atau tidak, Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Nah. 2 insya Allah, Ustaz. Ini pada pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik dan penting, Ustaz, dari Ukti Helmiliana. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Ana izin bertanya. Ana bekerja sebagai perawat di ruang ICU yang sering menghadapi kematian pasien. Bagaimana Ana memberikan pemahaman kepada keluarga yang berteriak dan meratapi kematian keluarganya agar bisa menenangkan tanpa menyinggung perasaan? Jazakallahu khair, Ustaz. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iman yang perlu dikuatkan. Kalau dikatakan bagaimana mereka yang teriak-teriak, yang mereka meratapi, itu kondisi itu sulit untuk dikasih nasihat. Orang itu bisa dikasih nasihat tatkala ya dia sedang normal gitu. Makanya orang kalau marah dikasih nasihat tambah marah biasanya. Ketika orang teriak-teriak meratapi kasih nasihat, ya boleh jadi dia nggak terima dengan nasihat tersebut. Maka di sini pentingnya buat para perawat di rumah sakit ya, ketika melihat ada pasien yang sakit parah, ada keluarganya, bagaimana dia mulai menumbuhkan keimanan
di diri mereka akan kebesaran Allah Azza wa Jal, mengingatkan mereka dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tatkala terjadi, mereka sudah punya kesiapan. Tapi kalau kemudian terjadi, ternyata mereka meratap ya, teriak-teriak ini dan itu, ya kita tetap bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kita katakan kepada mereka, katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Dan sampaikan kepada mereka, Nabi juga meninggal dunia, orang-orang soleh meninggal dunia. Dan semoga ibunya keluar dari penjara. Karena kita tahu bahwasanya dunia ini sijnul mukmin, penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Artinya tadi ucapan kata-kata yang membuat mereka akhirnya menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu yang namanya sabar itu as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah sabar yang puncaknya yang sebenarnya itu ketika hempasan pertamanya. Itu dikatakan sabar. Tapi ada sabar yang karena sudah berhari-hari baru dia nerima. Nah, kondisi itu kondisi yang penting bagaimana para perawat menenangkan keluarga pasien dengan mengingatkan mereka akan takdir Allah Azza wa Jal, akan ya kondisi dunia ini yang semua tidak akan abadi dan kekal di sini. Dan orang nangis itu ada dua macam yang menangisi mayit itu. Ada yang menangisi mayit karena kesian dengan mayit, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur sana. Ada yang menangis karena dirinya, dia sedih aja. Dia tidak mengkhawatirkan mayit itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Tafadhal, mungkin Ukti Ida bisa menjadi pertanyaan terakhir. Ingin ditanyakan kembali kepada Ustaz. Tafadhali, Ukti Ida. Iya, jazakallah khairan Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin menyampaikan pertanyaan dari Ummahat Swedia, Ustaz. Ustaz, mohon pencerahan apa yang dapat Ustaz sampaikan kepada kami yang di Eropa ini ketika menghadapi kerabat, teman, bahkan saudara suami yang meninggal non-muslim. Kata-kata apa yang bisa disampaikan untuk tidak menyalahi syariat, Ustadz, karena kita juga harus menunjukkan kesedihan kepada mereka, begitu Ustadz. Mohon bimbingan Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau berkaitan dengan takziah ya buat orang kafir, maka yang didoakan itu adalah yang ditinggal mati. Karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang mati di atas kekufuran. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak boleh nabi dan orang-orang beriman. Nah, kondisi ini kondisi yang mungkin mirip dengan Eropa sana atau di Amerika sana ya. Nabi alaihissalam kerabatnya ada yang kafir, pamannya kafir, mungkin sepupunya kafir. Di kota Madinah juga sama seperti itu. Ada kondisi orang-orang yang keluarganya kafir yang mereka meninggal dunia. Jadi yang didoakan itu lebih kepada bela sungkawa itu kepada yang masih hidup. Itu boleh kita doakan mereka, semoga dikasih kesabaran umpamanya ya, menerima takdir Allah yang sudah terjadi, dan kita doakan semoga dikasih hidayah. Nggak bisa kita mendoakan mayitnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menguatkan orang-orang yang masih hidup itu dengan harapan mereka bisa kembali kepada Allah dan mendapatkan hidayah. Mungkin itu. Hada seperti turut bela sungkawa atau ucapan-ucapan yang normatif, yang umum ya. Yang di situ tidak ada unsur doa buat yang meninggal dunia.
tapi lebih kepada menghibur yang masih hidup. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Ana sampaikan tadi jemaah berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang mungkin Ana tidak bisa menjawabnya. Mohon ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya, sehingga kita benar-benar ketika melangkah dalam kehidupan ini berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.